tentang biar enak aja langsung ngomongin gitu kan, kayak biar kita tahu juga semua masalahnya, jadi jangan sampai ada miskom lagi. Menurut kalian ada nggak sih solusinya untuk yang dari berantem ini berdasarkan cara Buddhis gitu? Oke, kalau dibilang cara Buddhis aku dulu ya. Iya, Oke. silakan. Kalau dari cara Buddhis sih menurut aku balik mau gimana pun juga sebenarnya jawaban yang tadi kita udah kasih solusinya itu ada Buddhisnya loh. Berarti kan gimana caranya kita bisa ngembangin cinta kasih kita, kesabaran ketika kita lagi mungkin berantem, lagi emosi, kesel-keselnya gitu kan. Ya kita berusaha buat nelen semua ego kita ini. Kita berusaha buat ya udah kita harus sabar, kita harus ini, kita omongin dulu baik-baik. Itu udah termasuk salah satu ajaran Buddha. Mengembangkan sati ya, Iya. kesabaran. Tuh, iya gitu. Coba Cici Mei gimana? Iya itu Oh, tadi. iya. Cuma nambahin sati gitu. Iya, sati itu kan kesabaran, ya kan. Jadi kita secara nggak langsung nih, kalau misalnya kita lagi berantem sama, nggak sama pasangan doang sih, sama teman atau sama keluarga Iya. juga mungkin ya kan. Kita terus belajar mengembangkan itu, aduh aku lupa namanya. Pokoknya itu sati itu maksudnya kayak sifat-sifat dalam Buddhis gitu yang harus dikembangkan. Jadi kita harus melatih kesabaran kita. Jadi kita harus kayak belajar untuk ngalah. Ingat ya kan, ngalah itu bukan berarti kalah, ya kan? Ya kan? Jadi ya harus sabar, belajar ngalah, jangan maunya ego kita yang menang gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan ego kita, bukan kita yang dikendalikan sama Amarah kita. ya gitu. Berarti jatuhnya marah ya kalau ajaran Buddhis ya. Betul. Dengan marah. Oke, berarti tapi gini Ci, kalau kita udah sabar nih, kita udah meladeni masalah itu dengan sabar gitu. Tapi contohnya kita lagi berantem dia sama orang gitu. Ya. Kita udah sabar, kita udah kayak ngalah. Tapi orang tersebut malah tambah ini dia, tambah marah gitu. Maksudnya kayak makin memperbesar masalah itu gitu loh. Itu kita gimana gitu? Dari aku dulu aja Iya, ya. boleh. Kalau dari aku kalau dikaitkan dengan ajaran Buddha ya, kita tuh gak bisa ngebales kebencian dengan kebencian lagi, nggak akan berakhir. Yes, sih. Nah, sama kayak peribahasa air susu dibalas air toba. Air tuba. Tuba. Tuba Oh. ya? Sorry. Sorry. Dan tuba. Oh ya, emang bahasa Indonesia Gak kayaknya apa-apa. agak jelek ya pas SMA. Aku nih mau ngelawak aja biar lucu. Oh Iya, gitu. biar enggak. Biasa anak data science emang kayak gitu. Apa nih bobo jurusannya? Oh, sorry. Balik topik, Iya, lanjut, ya. lanjut. Ya kalau menurut ajaran Buddha kan kayak kita nggak akan berakhir gitu loh. Kebencian itu kan kayak lingkaran. Ketika kita balas dengan kebencian ya udah muter lagi di situ. Tapi ketika kita berusaha keluar dari lingkaran, berarti kita harus mencoba sesuatu yang baru biar kita nggak looping, nggak muter di satu sisi itu. Nah ya itu dengan kita balas dengan kebaikan. Jadi kalau dibilang kesel pasti kita kesel, walaupun udah kita baikin kayak orang ini makin ngelunjak gitu kan, pasti kesel. Aku juga pasti begitu, pasti marah-marah. Aku orangnya jujur-jujuran aja, aku juga nggak sabar. Tapi gimana cara kita buat ningkatin kesabaran kita, berusaha biar kayak kita tetap tenang, itu termasuk ajaran Buddha. Dari Cime Aku, mungkin atau iya, sama sih sebenarnya. Sama ya? Intinya adalah ya itu intinya belajar mengendalikan amarah, jangan kita mengendalikan amarah. Terus latih sifat-sifat tadi kayak sati. Sebenarnya ada banyak, cuma aku lupa ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa cari aja nih di Google searching sifat-sifat. Aduh aku lupa namanya. Iya, sifat-sifat luhur ya, sifat-sifat luhur. Nah itu bisa dikembangkan dan dilatih, dan itu pasti berguna banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kayak lagi berantem sama pasangan, sama temen, dan sama lain-lain kayak gitu. Oke, siap-siap. Thank you sudah menjawab pertanyaan random dari saya. Oke. Kemudian, waduh, ini mungkin lebih ke experience kalian berdua deh. Oke. Suka dan dukanya saat sedang berpacaran, kita mulai dari suka dulu deh. Suka dulu. Ini berpacaran in general atau gimana? In general aja. In general. Sukanya, ya pasti banyak dong sukanya ya kan, kayak ada tempat buat kita berbagi berkeluh kesah. Terus apa gitu, sukanya banyak sampai kayak gak bisa disebutin gitu loh. Terus kayak mungkin ini bukan general sih, tapi kan misalnya kami di satu lingkungan yang sama ya, satu lingkungan yang sama. Nah
dari satu lingkungan sama itu sukanya pasti kayak jadi kami sering ketemu jadi bareng, jadi sibuknya tuh bareng-bareng, capeknya tuh bareng-bareng gitu kan, jadi kayak bisa saling ngertiin juga kayak gitu. Kalau misalnya dukanya ya itu kalau misalnya berantem itu duka ya kan, pokoknya kalau misalnya lagi jauh juga sebenarnya itu duka ya kan. Definisi duka itu kan penderitaan ya, jadi segala apapun yang berkondisi itu pasti menimbulkan duka ya kan. Ini ajaran sang muda lagi nih. Waduh, berat banget Kak. ya kan, jadi sebenarnya kayak gimana ya, tadi aku bilang kayaknya kita lagi jauh aja tuh bisa jadi duka gitu. Jadi kalau disuruh sebut satu-satu suka sama dukanya tuh banyak banget sih, terlalu banyak untuk sebut satu-satu gitu. Lanjut ya. Iya, dari aku juga sebenarnya gitu, kayak kalau suka sama duka tuh pasti banyak kan, nggak mungkin bisa kita sebutin satu-satu lah ya. Contohnya deh. Kalau dibilang contohnya suka, secara sukanya ya gimana sih, kayak kamu punya tempat buat kamu ngeluarin segalanya, isi hati kamu apa segala macam, orang kayak satu-satunya orang yang bisa kamu percaya dalam hubungan kan. Terus kayak ya bisa dibilang ketika kita apa ya, kalau ada waktu luang gitu kan, pastinya termasuk sukanya begitu. Kayak kita adalah waktu luang, kayak dulu mungkin kayak sebelum ada pasangan kayak kita bingung kita mau ngapain, ujung-ujungnya ngisi hobi apa. Tapi kalau ketika ya bisa dibilang apa ya, tanggung jawab juga sih kalau punya hubungan kan, kayak kita harus maintain sih, harus ngobrol apa. Terus kalau dukanya banyak juga sih, banyak, berantem juga termasuk duka iya kan tadi kita bilang. Iya, mau berantem, entah pasangan kita lagi sakit, kita juga pasti sedih dong. Namanya kita berbagi ya perasaan yang suka sama dan duka. ya gitulah, banyak sih. Oke, berarti sukanya itu kayak memiliki rumah gitu ya. Iya, simpelnya gitulah. Kayak lagu-lagu yang indie-indie itu. Waduh, kayak pikiran saya juga sama. Iya, kayak aku tahu nih lagu yang dipikirin. Rumah. Rumah. Tanda kutip rumah. Oke. Kemudian harapan kedepannya hubungannya mau seperti apa, atau mungkin mau sampai nikah? Ya pasti mau sih sebenarnya. Coba boleh dari Ko Jaya. Aku orangnya realistis. Aku bisa bilang aku udah pernah bahas ini berkali-kali sih sama Mei. Kayak aku bukan orang tipe yang kayak banyak menghayal gini gitu. Jadi aku secara realistis aku bilang kalau sampai ngebayangin sampai nikah, aku nggak sampai ngebayangin situ. Karena menurut aku masa depan kan nggak ada yang tahu. Betul. Iya kan, kita udah pernah ngobrol kan. Masa depan kan nggak ada yang tahu. Kalau mau, pasti maunya ya aman langgeng. Tapi kan masa depan nggak ada yang tahu. Aku bukan tipe orang yang kayak harus begini, enggak. Ketika kita banyak mengharapkan sesuatu dan tidak tercapai, itu pasti sakit. Waduh. Makanya aku nggak pernah mengharapkan hal apapun. Ya yang penting ya udah, aku mau tapi aku nggak akan mengharap gitu loh. Jalanin tapi, aja ya. Ya jalanin aja. Dan masalah kalau harapan ke depannya ya. Tadi harapan ke depannya kan ya? Iya, harapan ke depannya mau kayak gimana? Ya semoga aja sih, ya langgeng sih. Nggak mungkin dong kayak semoga banyak berantem lah. Oke, aku ya sekarang ya. Aku orangnya lumayan, sebenarnya aku kayak kebalikannya dia sih. Aku tuh orang tipenya suka menghayal, banyak berhayal. Kalian ya. mengkapi nggak apa-apa. Iya kan, karena biasalah cewek-cewek suka baca novel, suka nonton film, suka nonton drakor, drama Cina ya kan. Jadi pasti menghayal lah gitu. Tapi ya bener juga sih dia bilang kayak kita kan nggak bisa tahu ya depannya bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak ya udah tetap jalanin aja, tapi kayak tetap visioner, kayak berbulan-bulan masih ada dia gitu loh di planningku gitu, ngerti gak sih? Ya kayak gitu kurang lebih. Terus harapannya ya sama, semoga baik-baik aja, semoga nggak banyak masalah, nggak banyak berantem, karena kan baik lagi ya, berantem tuh capek ya, sedih gitu. Jadi semoga yang senang-senangnya aja yang diperbanyak gitu. Amin. Sadu dong. Sadu. Waduh. Tolong dikat. Sadu. Jangan sih, saranku jangan. Jangan apa tuh? Jangan dikat, biarin aja. Keren. Jangan dong. Kita tuh sangat mentoleransi. Tapi Ciklar kayak tidak. Sorry. Ya. Klar, lu nggak boleh hapus yang ini ya. Udah weh, aku nggak kebayang yang ngedit gimana susahnya. Hey, Lanjut. Udah lanjut. Oke, kita lanjut.
Kemudian nih udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tips-tips untuk yang lagi mengejar cintanya. Boleh, udah siapa dulu mau? Kamu lah. Mengejar cintanya. Iya. Oke. Kan kamu yang ngejar soalnya. Waduh. Iya dong. Jadi Tips and triknya dari jadi kamu. jadi gini ya kawan-kawan ya. Ini sekedar pesan dan kesan ya sebelumnya ya. Jadi untuk masalah ngejar dan ya menunggu itu nggak harus cowok yang ngejar ya kawan-kawan. Menurut pandangan gue ya. Karena kita nih udah mendukung kesetaraan gender ya. Oh, oke, Pertama oke. itu. Oke, pertama. oke. Kedua, ketika kalian punya perasaan kepada seseorang, ya kalian punya hak buat ngejar. Itu bukan kalian nggak harus nunggu, kalian nggak harus ngode-ngode sebenarnya. Ya lakuin lah, kalau menurut aku ya udahlah terserah kalian gimana, cuman lakuin yang menurut kalian benar, itu aja. Terus kalau tadi apa? Sorry. Pertanyaannya? Pertanyaannya. Oh, Tips and trick. tips-tips buat yang lagi mengejar cintanya. Oke. Tips and trick ya. Care sih paling utama. Karena menurut aku ketika kita ngejar seseorang tuh yang paling mudah dan paling ini tuh sesimpel care, karena nggak semua orang bakal se-care itu atau memperhatikan kayak gerak-gerik dia atau apapun. Kayak mungkin dia luka, ya udah kamu langsung gercep aja. Ayo kita ke dokter. Gak gitu juga ya. Ini lukanya apa? Luka pentok meja doang langsung ke dokter. Sorry. Iya, Marah-marah aja. Enggak. Perhatian namanya, Ci. Ya, Oh ya, perhatian. perhatian. Yang penting kita harus perhatian, harus care sama orang itu. Kalau terus setelah care kita harus ya bisa dibilang apa ya? Modus juga sih ada. Kan dari care itu modus biasanya kan. Nah, Terus dikit-dikit, kayak tipis-tipis tipis-tipis ada aja. Terus kayak mulai rajin ngechat gitu kan. Biasa kan orang kayak awalnya nggak kerasa, Replay tapi story ketika nggak replay story juga sih kan bisa banyak Oh, cara. oke, yang oke. penting rutin ngechat. Oke. Karena ketika lu ketika kamu rutin ngechat orang tersebut dan orang tersebut mungkin entah orang tersebut atau kamunya yang hilang gitu kan, kayak pasti ada yang beda. Nah itu biasanya bakal memicu biasanya pertumbuhan. Kayak penasaran Iya tuh penasaran. ya. Kok orang ini biasa ada, kok nggak ada sekarang gitu loh. Berarti kayak harus tarik ulur juga dong. Kayaknya Waduh, kan strategi apa strategi lagi? beda-beda. Oh, Ya, bisa oke. tarik ulur bisa enggak. Gerilya. Cuman kenapa? Enggak apa-apa lanjut. Sorry. Cuman kalau menurut aku alangkah baiknya nggak tarik ulur sih. Aku ya sebagai cowok ya, buat kalian cowok-cowok di luar sana, kalau kalian ngejar cewek jangan nyerah lah, semangat terus. Mau perjuangan itu lama, ya nikmatin lah karena perjuangan itu yang bisa kamu jadiin pelajaran. Gila nih. Keren banget. Boleh dari Cimai mungkin. Dari aku. Kalau ada tambahan. Kalau ngajar gimana? Kamu pernah ngejar cowok? Gak nggak? pernah. Gimana dong? Jadi aku nggak Yakin bisa. nggak pernah ngejar cowok? Aku waktu isengin kamu kejar-kejar lari-lari. Enggak beda dong. Beda. Sorry. Itu secara harfiah. Itu gini. Oh, Beda. Sorry. Aku nggak pernah ya. Jadi sebenarnya aku bingung juga. Cuman kalau misalnya ada cewek yang suka sama cowok, iya kan juga usaha aja gitu intinya usaha aja. Terus kayak jangan nyesel karena kan nggak apa sih bahasanya, nggak tunjukin gitu loh. Jadi kayak lebih baik coba dulu aja dibanding nyesel karena nggak pernah coba. Intinya itu aja sih. Gitu. Aku mau nanya juga nih, Ci. Apa? Ci setuju nggak sama kayak yang cewek jual mahal gitu? Tapi tujuannya katanya buat melihat effort dari cowoknya gitu. Maksudnya nih cowok ada effort nggak sih gitu? Makanya dia jual mahal. Itu Ci setuju nggak? Tergantung jual mahalnya tuh semana gitu. Kalau misalnya ya jual mahal dikit-dikit boleh lah, tapi jangan sampai yang kayak nggak menghargai balik lagi Iya sih. gitu. Jadi kayak tipis-tipis boleh, tapi jangan sampai nggak menghargai usaha yang udah dilakuin sama orang tersebut gitu. Oke, mungkin aku juga mau nambahin nih. Padahal pertanyaan dari aku sendiri, aku juga pengen jawab. Oh iya nggak apa-apa. Boleh. Jadi tips-tips buat yang lagi ngejar cintanya itu kalau dari aku yang pertama banget itu kamu harus bisa bedain kamu lah emang cinta atau enggak. Soalnya Anjay. Wah, nggak boleh. Nggak boleh. Ciklar. Lanjut aja. Ya. Jadi soalnya gimana ya? Mungkin menurutku itu orang kalau lagi kesepian terus tiba-tiba attach sama seseorang lawan jenisnya, itu menurutku itu bukan cinta.
Jadi kayak lebih ke apa ya? Kayak kamu nih biasa nggak ada yang perhatiin, terus tiba-tiba pengen punya orang untuk diperhatikan gitu. Menurutku itu bukan cinta gitu. Itu lebih ke kayak kebutuhan psikis kamu aja gitu. Benar-benar. Iya, soalnya kalau cinta kan pasti komitmennya lebih jauh lagi gitu daripada cuman perhatian doang atau gimana Betul, gitu sih. betul, Jadi menurut aku yang pertama yang harus bisa membedakan ya itu bedanya cinta sama enggak gitu maksudnya. Itu aja sih. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, kembali ya. Kembali kan? Next question. Jadi aku ngelit. Sorry. Ini ada request dari seseorang. Oh, apa nih? Aduh, penasaran. Siapa nih? Namanya Kowario. Widih. Nah, Halo, awas ya Mario. Mar, kalau aneh-aneh ya Mar. Berat nih Mar. Oke. Dia nanya gini doang sih. Apa? Percaya nggak sih sama ramalan gitu? Mungkin dari Cime dulu, biasanya cewek-cewek tuh lebih seneng gitu. Astrologi gitu ya. Ya mungkin. Itu ramalannya konteks apa nih? Mungkin tentang percintaan contohnya deh. Oh, oke. Kayak ramalan kayak kartu tarot gitu mungkin. Nanti hubungan kalian gini. Terus Cici percaya nggak sama kayak gitu? Oke, kalau aku percaya ramalan apa enggak? Aku tipe yang percaya aja, tapi aku percaya yang positifnya. Kenapa aku percaya? Karena menurutku memang ada orang-orang yang punya kemampuan kayak gitu. Karena kemampuan kayak gitu tuh bisa dilatih. Kayak di pelajaran SMA ya, maksudnya kita ada belajar tentang meditasi ya. Nah, meditasi itu kalau misalnya kamu tekuni dengan serius ya, itu tuh bisa kamu punya kemampuan yang kayak punya mata dewa, bisa punya telinga dewa gitu kan. Kalau misalnya tingkat meditasi kamu tuh udah tinggi gitu ya. Kayak contohnya aja murid utama Sang Buddha, Biku Moggallana. Itu kan dia bisa ke alam-alam lain ya, melalui meditasinya dia. Jadi kan itu membuktikan memang hal-hal tersebut tuh bisa dilakukan, bukan suatu hal yang sangat amat gak mungkin gitu. Tapi memang masih mungkin, cuma memang sulit, gak banyak orang yang bisa kayak gitu. Jadi aku sendiri percaya. Terus tapi kalau misalnya kayak percaya ramalan, kayak nanti kamu jodohnya sama ini deh, atau kamu gak jodoh sama dia gitu. Menurut aku itu balik lagi ke kitanya sih, kayak menurutku itu tuh kayak dari effortnya kita juga. Kalau misalnya kayak kita sama orang tersebut sama-sama mau, pasti ya balik lagi ada jalannya gitu loh, bisa. Tapi kalau misalnya kayak cuma satu doang yang usaha dia yang emang gak ada mau gitu kan, ya tuh pasti gak akan jodoh, gak akan bisa gitu. Jadi saya percaya aja sih, intinya ya aku percaya ramalan. Intinya percaya ramalan. Iya. Kode Kojaya nih. Kalau dari aku sebenarnya dibilang kalau percaya banget enggak. Tapi kalau bisa dibilang dikaitkan sama ajaran Buddha, kita sebenarnya percaya aja. Karena apa ya, menurut aku kalau dalam ajaran agama Buddha itu kan ini termasuk kayak hukum sebab akibat, berarti kan. Iya, betul. Apa yang kita perbuat itu yang kita peroleh di masa yang akan datang. Betul. Nah, berarti dengan kata lain ya kita yang tentuin jalan kita sendiri ke depannya. Mau ibarat orang ramal begini, kalau kita mau coba yang beda, pasti bisa berubah lagi. Betul. Itu semua kan nggak fix 100% benar, karena yang mungkin diramal, mungkin kayak sepersekian persen dari sepersekian bagian dari kayak ribuan, mungkin nggak kehitung lah kemungkinan yang ada gitu kan. Tapi ya memang mungkin, karena kemungkinan mau sekecil apapun, mau mungkin kayak 0,00001 juta persen pun pasti masih bisa terjadi. Itu kalau terjadi gitu. Ya, kalau disangkutin sama ajaran Buddha ya itu hukum karma sih. Sebab akibat. Mau gimana pun kita nggak bisa lari dari hal itu. Apa yang kita perbuat sekarang, apa yang kita perbuat nanti, itu bakalan jadi ada timbal baliknya lah suatu saat nanti. Nah aku mau tambahin tadi kan apa namanya? Jadi ada bahas karma ya. Nah, karma. Ya itu aku juga jodoh atau apapun, nggak cuma jodoh, pertemanan, keluarga, itu semua juga ada hubungannya sama hukum karma tadi gitu loh. Kalau kita punya keterikatan hubungan karma yang kuat, ya mungkin aja untuk kita misalnya bersatu di kehidupan ini jadi partner gitu, atau bisa juga jadi teman, jadi apapun gitu. Jadi ya itu ada hubungan karma. Kalau misalnya ada hubungan karma pasti bisa. Gitu. Aku juga percaya sih sama yang hubungan karma itu. Jadi kayak mungkin di kehidupan sebelumnya kita mungkin pernah baik sama orang ini gitu. Iya, terus mungkin kehidupan yang sekarang kita juga orang itu baik sama kita gitu, sebagai balasan dari kehidupan sebelumnya. Betul. Gitu.
Oke, ini tambahan aja dari aku. Apa tuh? Ini kan untungnya Cime dan Kojaya tuh seagama lah gitu. Jadi mungkin temboknya tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengejar cintanya tapi agamanya berbeda. Itu gimana tuh pandangan menurut dari Cime dulu deh kalau boleh. Dari aku ya. Ini based on experience, aku nggak pernah sama yang beda agama. Oh, emang? Iya. Oh iya. Oke. Ya, karena menurutku baik lagi ya, ini kan pemikiran orang beda-beda ya. Betul. Nah, menurutku suatu hal yang lumayan penting juga sih, karena dengan kamu punya seagama, anggapnya kita kan punya visi yang sama, punya misi yang sama. Jadi lebih gampang lah untuk jalannya juga, nggak gitu banyak yang berbeda gitu. Terus tapi kalau misalnya memang ada teman-teman di luar sana, ya mungkin ya jalanin aja dulu kali ya. Tapi ya baik lagi kayak tadi aku bilang yang awal-awal, kayak tetap saling menghargai aja satu sama lain. Tapi aku ya kalau misalnya saling menghargai pasti bisa-bisa aja sih harusnya. Harus ya. Iya. Oke. Mungkin Kojaya nih Boleh, lebih Kojaya. pengalaman. Oh, Kojaya ada pengalaman ya? Kenapa di spill? Oh, ada. Oh. Ke-spill. Ya, kalau menurut aku ya, sebenarnya masalah beda agama dari awal nggak mungkin dong kita memulai suatu hubungan tanpa omongan sama sekalian. Pasti udah pernah diomongin juga. Kalau kalian mungkin memulai hubungan nih tanpa kayak kalian omongin dulu masalah perbedaan agama dan sebagainya, kalian bodoh. Kenapa? Berarti kalian nggak mikirin ke depannya gitu loh. Iya dong. Iya. Karena mau bagaimanapun kita harus juga mikirin kayak ke depannya bakal gimana. Dan kalau menurut aku sendiri sebenarnya beda agama tuh nggak bisa jadi pemacu buat misahin seseorang. Kalau Pemicu. ya sorry. Ya begitulah. Gak bisa buat seseorang tuh menyerah dengan yang namanya cinta juga buta kan. Kalau ibaratnya kamu udah sayang sama seseorang, mau bagaimanapun apapun itu pasti kita laluin. Gitu dong. Betul. Nah, Setuju. Mau masalah beda agama ya pasti semua balik lagi ke individunya sih. Kalau aku sendiri aku biasanya bakal ngomongin dulu kayak gimana emang ke depannya. Kan kalau kita jalanin juga kayak enggak menjamin juga. Ya jangankan beda agama, kita seagama aja belum tentu ke depannya bakal satu ini ya. Ya itu. Kalau dibilang ngomongin apa ya omongin aja ke depannya, entah ada yang salah satu ngalah, entah yang apa. Dan kalau misalkan emang lebih hebat lagi, kalau kalian masih bisa toleransi loh. Ada loh banyak keluarga-keluarga yang masih toleransi loh agamanya. Entah suaminya mungkin Buddhis, Buddha, terus yang istrinya mungkin ke gereja, entah Katolik, Kristen. Anak-anaknya yang kasihan tapi bingung kan lagi hari Minggu mau kemana. Anak-anaknya dibebasin aja gak sih? Yeah. Terserah mereka juga. Cuman ya banyak kan begitu. Dan biasanya kalau udah anak-anak itu biasa ikutnya ikut bapaknya. Jadi kalau menurut aku sih semua ini balik lagi ke individu dan gimana cara kalian nanganinnya. Dan juga jangan nyerah lah hanya karena hal itu. Masih bisa diomongin baik-baik selama orang tuh masih ngerestuin gitu aja. Wah, itu yang berat ya. Sebenarnya itu yang berat. Itu halangannya, betul. Itu sih dari aku. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku padahal cuman ini doang sih. Aku cuman pemeluk kaki Buddha, itu istilah untuk orang yang ya tidak terlalu mengikuti ajaran sendiri gitu. Oke. Ya, itu istilah buat kayak orang yang ada maunya aja baru berdoa kepada Buddha gitu. Baru inget ajaran sang Buddha gitu ya. Itu aku lah gitu. Aku jujur ya. Oke. Tapi menurutku gini, kalau kamu sampai pindah agama hanya karena lawan jenis, itu menurutku enggak gitu lah. Soalnya kamu aja bisa hianatin Tuhan kamu, apalagi lawan jenis kamu gitu loh, pasangannya. Ya itu menurutku sih, itu yang aku pegang. Oke. Padahal aku tidak sedalam itu agamanya. Tapi kalau yang tadi yang dari Kojaya bilang yang mungkin satu keluarga yang ada ibu sama bapaknya beda agama, tapi menurutku ada good side-nya loh. Yeah. Maksudnya kayak anak-anaknya tuh jadi bisa milih, jadi lebih tahu mana bukan lebih benar ya maksudnya ya, lebih cocok ya. Maksudnya lebih cocok ke dianya yang mana gitu. Soalnya kan menurutku tuh agama itu, aduh,
pinggir Berat jurang. nih, berat nih. Ini udah lewat dari konteks. Ya pokoknya umumnya normalnya Iya. agama tuh diturunkan dari orang tua gitu. Jadi ya orang tua kita agama itu ya kita belajar itu gitu. Iya. Tapi good side yang dari keluarga itu ya jadi anaknya bisa milih gitu. Jadi ya tidak ada paksaan untuk mengikuti agama orang tuanya. Gitu sih. Kalau menurutku ya. Iya, tapi kalau menurutku ya ada faktor nanti di mana anaknya, oh gue lebih banyak temen di sini. Tergantung lingkungannya lebih asik yang mana ya. Iya. Waduh. Itu juga jangan lupa. Iya sih. Udah yuk, jangan lanjut yang ini. Terlalu ini. Next. Terlalu berbahaya. Itu udah pertanyaan terakhir sih kok. Iya, jadi Gini doang. iya dong. Kurang Atau- deh kayaknya. Ada tambahan dari Pak Produser, Ibu Produser. Ada request nggak? Enggak ada request pertanyaan. Nggak ada Oh, request. Oh ya udah, mungkin itu aja deh buat hari ini. Soalnya juga udah lumayan panjang. Mungkin sekian dulu nih buat pertanyaan-pertanyaannya. Terakhir ada dari Kojaya atau Cime untuk pesan-pesannya nggak buat teman-teman di rumah gitu. Dari Kojaya. Boys dulu, biar- first. Waduh, aku sih nggak ada banyak pesan-kesan ya, cuman kayak mau bagaimanapun kisah kalian, cinta-cintaan kalian, semangatlah terus berjuang karena mau bagaimanapun juga ya ini kisah-kisah kalian tentuin sendiri, pilihan kalian, your choice, oke? Gila, Oke. keren banget. Kalau dari aku sih sebenarnya singkat aja ya, cuma satu kalimat. Ini tuh satu kalimat yang selalu aku pegang kayak moto hidupku lah. What's meant to be will always find a way. Nah itu aja. Oke, siap. Dari kamu nggak ada? Iya dari kamu nggak Saya ada? kan cuma moderator. Iya nggak apa-apa dong. Enggak ada. Oke, nggak nyiapin ya? Iya. Sorry ya. Santai. Oke dimaafin. Oke, terima kasih kepada Ko Jagata dan Cimeli sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast hari ini. Semoga podcast kali ini bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada teman-teman yang baru nonton gitu. Mungkin pandangan-pandangan dari orang lain tentang cinta tuh apa sih gitu ya. Mohon maaf kepada teman-teman juga kalau ada salah kata, banyak sih. Maaf Dan kurangnya yang berkenan gitu. Sorry ya, sorry. Sorry. Sampai jumpa, stay tune di podcast yang selanjutnya. Nama Budaya. Terima kasih. Namo budaya. Dadah. Oke. Tembok